wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kamelia Naura Salsabila. Saya dari kelas Hukum Acara Tata Usaha Negara kelas D dengan dosen pengampu Bapak Galih Puji Mulyono SHMH. Nah, dengan adanya video ini saya akan menerangkan tentang tahapan penanganan perkara yang ada dalam Tata Usaha Negara. Jadi, yang pertama itu adalah penggugat atau pemohon mendaftarkan terlebih dahulu sengketa atau perkara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat. Jadi misalnya kalau di Jawa Timur kita mendaftarkan perkara kita kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya yang terdekat. Nah, kemudian kita tidak langsung bisa menjalani tahapan selanjutnya, tapi kita menunggu dipanggil oleh panitera atau jurusita pengganti. Nah, bagaimana jurusita itu memanggil kita? Jurusita itu memanggil kita dengan membawa surat panggilan dan mendatangi langsung alamat di mana penggugat dan tergugat tinggal. Jadi, surat tersebut diberikan secara langsung kepada penggugat dan tergugat ke alamat rumahnya secara langsung. Nah, apabila penggugat atau tergugat ditemukan tidak ada di rumahnya atau sedang pergi ketika masa pemanggilan itu, maka jurusita akan memberikan surat panggilan itu tadi kepada kepala desa atau lurah di mana tempat tinggal penggugat atau tergugat tersebut. Selanjutnya, ketika semua pihak yang bersangkutan telah hadir dan memenuhi panggilan tersebut di persidangan, maka mereka diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di meja informasi yang ada dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sembari itu mereka menunggu untuk antrian melaksanakan sidang. Setelah mendapatkan giliran untuk melaksanakan sidang, disinilah tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan itu dimulai. Nah, yang pertama yaitu ada tahapan pemeriksaan administrasi di bagian kepaniteraan. Siapa saja petugas yang berwenang untuk memeriksa administrasi tersebut? Yaitu yang pertama ada panitera, terus ada wakil panitera dan panitera muda. Tentunya sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan. Nah, pada setiap surat gugatan yang masuk itu diberikan stempel dan tanggal pada sudut kiri atas di halaman pertama. Nah, untuk apa sih pemeriksaan administrasi ini? Pemeriksaan administrasi ini diadakan dengan tujuan untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah terdaftar dan juga mendapatkan nomor register setelah penggugat dan kuasanya menyelesaikan administrasi dengan membayar uang panjar perkara. Dilanjutkan oleh tahapan dismissal prosedur yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, gunanya melakukan dismissal prosedur ini apa? Dismissal prosedur dilakukan untuk mengecek lagi apakah benar gugatan yang diajukan ini memang layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, di sini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk seorang hakim sebagai raportir dan pemeriksaan dismissal ini dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan persiapan, yaitu yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, di sini pemeriksaan persiapan ini dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang yang tertutup untuk umum. Nah, pemeriksaan persiapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mematangkan perkara dan melengkapi gugatan yang kurang jelas dengan memanggil penggugat atau tergugat tersebut untuk dimintai keterangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan tersebut ada di pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984. Nah, pembacaan gugatan ini dilakukan oleh hakim ketua sidang. Dalam membacakan gugatan tersebut, biasanya di dalamnya juga terdapat jawaban dari gugatan tersebut. Nah, apabila belum terdapat jawaban
dari gugatan yang diajukan, maka pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya di dalam persidangan. Setelah mereka mengajukan jawabannya di dalam persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan jawaban yang juga ada di dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya yaitu tahapan replik. Di sini juga diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, dalam tahapan replik ini digunakan penggugat untuk dapat mengubah alasan yang mendasari mengapa mengajukan gugatan tersebut. Nah, di sini penggugat dapat mengajukan alasan yang tentunya disertai dengan alasan yang cukup masuk akal dan tidak merugikan kepentingan dari tergugat. Ada juga tahapan duplik. Nah, di sini tahapan duplik memberikan kesempatan untuk tergugat mengubah alasannya yang diberikan dalam jawaban dari gugatan yang diberikan oleh penggugat. Nah, di sini alasan yang disertakan sama dengan replik, harus dengan alasan yang cukup jelas dan juga tidak memberatkan dari pihak penggugat. Yaitu dilaksanakan tahapan pembuktian. Nah, tahapan pembuktian ini diterangkan dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, di dalam pembuktian ini, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, kemudian siapa yang harus dibebani pembuktian, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Nah, selanjutnya ada alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan di dalam proses pembuktian tersebut, dan yang terakhir yaitu kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Nah, di sini alat-alat bukti itu yang dapat yang ada di dalam persidangan terdiri dari yang pertama ada surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Kemudian setelah tahapan-tahapan tersebut selesai, beranjak kepada tahapan kesimpulan. Di dalam tahapan kesimpulan ini, dalam dua belah pihak, yaitu antara pihak penggugat dan pihak tergugat, diberikan kesempatan masing-masing dalam mengutarakan pendapatnya, bagaimana pendapatnya, dan juga kesimpulan tentang proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah kedua belah pihak tadi mengutarakan pendapatnya dan memberikan kesimpulan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan putusan. Tahapan putusan ini terdiri dari yang pertama yaitu pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini harus diucapkan oleh hakim di dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila saat pembacaan putusan atau pengucapan putusan ini yang bersangkutan berhalangan hadir, baik penggugat atau tergugat itu berhalangan hadir, maka atas izin hakim ketua sidang diperbolehkan untuk memberikan salinan putusan dan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan atau yang tidak bisa hadir, yaitu baik penggugat maupun tergugat. Apa saja materi yang dimuat di dalam pengucapan putusan tersebut. Nah, ini adalah materi muatan yang ada di dalam pengucapan putusan, yaitu sesuai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, yang pertama yaitu kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menyebutkan nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak. Nah, kemudian selanjutnya meringkas gugatan dan jawaban tergugat dengan jelas. Selanjutnya mempertimbangkan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kemudian alasan hukum yang menjadi dasar putusan seperti undang-undangnya yang menjadi alasan mengapa dikeluarkan putusan tersebut. Kemudian amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Selanjutnya yaitu ada hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. Putusan yang dikeluarkan pengadilan atau amar putusan
putusan itu dapat berupa apa saja, yaitu yang pertama bisa berupa gugatan ditolak, kemudian ada gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur yang diterangkan dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penanganan kasus dalam tata usaha negara. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum.